Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali ke tutorial yang kedua untuk menghosting website di pythonanywhere.com. Dan beberapa step di sini ada konsol ya. Kita pergi ke menu konsol untuk membuka Git base atau base yang disediakan oleh Python Anywhere. Oh, suaranya ada hampir habis. Jadi kita tunggu base konsolnya melakukan environment-nya dulu, prepare, menyiapkan semuanya. Sambil menunggu, kemudian kita lakukan git clone ya. Yang selanjutnya adalah git clone untuk URL di GitHub-nya. Jadi di GitHub itu di sini, di tombol kode itu kita akan mendapatkan URL di sini. Jadi kita copy dan kita pastekan di sini. Ini adalah proses atau penulisan atau mengcloning data dari GitHub ke pythonanywhere.com. Jadi sambil kita menunggu updating filenya, ya udah selesai. Kemudian ketika sudah selesai, kita cek ada tidak folder deskripsinya. Oke, folder deskripsi sudah tercantum. Kita cd, kemudian kita ketikkan skripsi. Oke, kita enter. Kita sudah masuk ke master, kita ls kembali. Nah, di sini terdapat beberapa file yang tercantum di dalam folder camp. Kemudian setelah selesai, kita kopikan file ini atau command line ini ya, mkv virtual env, Ctrl C dan kita Ctrl V di sini. Nah, untuk Python version itu sesuai versi Python yang ada di laptop teman-teman masing-masing. Jadi kebetulan karena laptop saya menggunakan 3.9 ya, teman-teman itu bisa mengecek versi Python-nya itu melalui git bash atau command prompt, tinggal ketikkan Python spasi minus Python seperti itu biar sesuai. Punya saya 3.9. Kemudian nama virtual env-nya di sini saya kasih nama camp. Jadi ini lebih tadi ini. Nah, enter. Ini akan membuat virtualnya di pythonanywhere.com. Jadi ditunggu dulu prosesnya karena ini cukup menggunakan data ya. Jadi terkadang akan sedikit memakan waktu. Jadi menunggunya santai-santai saja. Kemudian setelah selesai, kita melakukan pip install Django. Pip install Django. Kenapa tidak melakukan instalasi ini? Pip install -r requirement.txt karena saya sebelumnya tidak melakukan atau tidak membuat file tersebut di camp yang dibuat atau yang dihasilkan oleh bootcamp dari Pak Ainul Yakin Mkom. Jadi saya langsung melakukan pip install Django saja. Nanti ketika ada library yang dibutuhkan, kita tinggal melakukan instalasinya saja ketika ada error. Seperti itu. Jadi sambil menunggu prosesnya ini sedikit lama untuk yang pip install Django. Jadi sambil menunggu kita boleh makan-makan sebentar, menikmati hari, menyiapkan sidang skripsi. Jadi ya
siapkan saja dulu. Ketika sudah nantinya, kita tinggal membuat websitenya dan URL atau subdomain dari domain Python Anywhere itu akan otomatis dibuatkan berdasarkan username yang kita daftarkan di awal. Oke. Jadi diharapkan username-nya itu diberi nama sesuai dengan aplikasi yang sedang dikerjakan. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Kita tinggal pergi ke sini, ke web. Oke, konsolnya masih sama. Iya, masih sama. Kita pergi ke web dulu, kemudian add new web apps. Kita next di sini. Bisa melakukan yang otomatis atau menggunakan web 2py, pakai Flux, botol, atau manual configuration. Di sini saya menggunakan manual file configuration. Nah, di sini kita next saja dulu prosesnya. Nah, di sini sudah ada tampilan all done. Your web app is now set up. Detail below. Jadi detailnya ada di bawah ini. Jadi configuration for scripts ini sudah ini adalah URL untuk link kita nantinya. Jadi kita buka di tab baru, kita sudah masuk di halaman web secara online. Nah, di sini kan username-nya adalah username daripada nama yang sedang kita yang sudah kita daftarkan di Python Anywhere. Kita lakukan setup-nya dulu. Ini enter code-nya. Itu di file. Pergi ke file di sini. Terus deskripsi. Kemudian kita kopikan yang di atas. Hanya 2 path directory. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi kita kopikan ke webnya di sini. Dipastekan ke sini. Jadi ini sudah tahap ke ini. Di tahap name apps, directory dan sebagainya. Kita kembali di sini. Jadi kita enter page-nya tadi yang sudah kita kopikan. Kita centang. Kemudian untuk yang env juga sama, kita kembali lagi ke file. Kemudian ke virtual env. Nah, di virtual env ini kita buka satu lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dikopikan. Counter. Kasih loading ternyata. Oke, kita kopikan di sini. Kemudian untuk static URL, untuk CSS, file JavaScript, atau file-file plugin-plugin lainnya. Nah, untuk path-nya kita carinya juga sama di sini. Kita klik file di sini, kemudian cari skripsinya, cari static. Jadi ada tulisan statiknya yang kita kopikan. Oke. Kemudian kita pastekan di bawah sini. Oke, ketika sudah selesai, kita pergi ke pythonanywhere.com wsg.py. Ini yang harus kita edit. Kita hapus semuanya. Kita ganti isinya dengan data yang ada di sini. Coding ini. Oke.
sampai ke bawah. Di sini. Jadi untuk patch-nya itu kita hanya membutuhkan 2 pad. Jadi 2 patch itu diambil dari sini, home, my username, my site. Jadi kebetulan karena my username-nya itu skripsi, dan untuk my site-nya juga skripsi. My site di sini adalah sub daripada domain yang ada, seperti itu. Kemudian kita tunggu dulu. Saya sedikit lupa untuk my site setting ini dirubah ke camp kah? Sepertinya dirubah ke camp. Karena ini diambil dari file di WSG-nya. Di WSG-nya itu adalah camp.setting. Biar kita tidak mengada-ngada, kita cek saja di WSG-nya. Oh, ternyata ini di sini tadi di web ini bukanlah yang seperti ini. Jadi bukan camp.setting. Tetapi ketika kita buka di GitHub, kemudian kita pergi ke camp, inilah yang kita kopikan. Itulah. Jadi camp.setting sudah benar. Jadi ini yang kita ambil. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian konsol. Ke base konsol yang sudah kita jalankan tadi. Setelah itu kita Python manage .py make migration. Jadi apabila terjadi error nantinya, artinya ada library yang belum terinstall. Jadi ketika ada library yang belum terinstall, perlu diinstal terlebih dahulu agar proses make migration, migrate-nya berhasil. Seperti itu. Kita close dulu. Oh, jadi tidak ada database yang berubah. Jadi kita langsung Python manage.py migrate. Ditunggu prosesnya. Oke, ketika selesai semua, kita kembali ke bagian file. Di bagian file ini ada setting yang perlu kita tambahkan, yaitu di camp-nya. Di sini, deskripsi, kemudian ke folder camp. Kita upload filenya. Filenya itu adalah local setting. Nah, di sini. Nah, local setting itu isinya seperti ini. Jadi base dir untuk database-nya. Biar bisa dibuka secara online nantinya. Oke, kita save saja. Kemudian
Kita ke konsol lagi. Kita cek di bagian websitenya. Nah, kita coba lagi untuk konsolnya. Kita jalankan untuk Python Manage Migrate-nya. Kita coba. Jadi Python Manage Migration. Masih menunggu prosesnya. Berhasil atau tidak. Oh, masih no change detection ya. Untuk kita migrate. Masih sama. Tidak ada migrasi yang dijalankan. Oke. Oh, tetap sama. Jadi kita pergi ke web sudah, karena tidak ada yang berubah. Langsung kita reload terlebih dahulu. Dan kita coba buka filenya. Atau URL-nya. Oke, kita coba buka. Oke, disallowed ya. Jadi kita pergi ke sini, kembali dulu. Kembali ke sebelumnya, kemudian kita pergi ke file. Ke bagian skripsi. Kemudian ke bagian settingnya ya, ke camp di sini. Ke bagian setting yang bawaannya. Bawaan asli dari projectnya. Jadi di allowed host itu ditambah bintang dengan tanda kutip di dalamnya. Oke, kita save. Kita ke bagian web lagi. Kita reload untuk linknya. Apakah berhasil? Kita coba. Dan ternyata website kita sudah bisa diakses secara online. Jadi saya harap tutorial yang membosankan ini bisa berguna bagi para mahasiswa skripsi, khususnya para pejuang Django. Ya, kita coba kita login menggunakan user yang diberikan oleh Pak Ainul ya. Atau database-nya bisa terkoneksi. Oke, masih loading. Dan ternyata selamat datang di e-presensi. Dan selamat datang dan semoga kalian sukses semua menjalani sidangnya. Gitu ya. Abaikan basa-basi yang tidak jelas. Jadi ini sudah secara online websitenya. Jadi semoga tutorialnya cukup jelas walaupun suaranya sudah serak-serak, kehausan gitu ya. Ya sudah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.